Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Aku harap Mbak Rika kabar kalian luar biasa ya. Mbak Rika kabarnya luar biasa nih. Nah, kembali lagi di sekolah minggu GKJ Mojosongo. Kali ini bersama dengan Mbak Erika. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa nih. Kita mau sama-sama meminta berkat dari Tuhan supaya sekolah minggu kita bisa berjalan dengan lancar. Yuk kita mau berdoa ya, Mbak Erika yang akan pimpin doa kali ini. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan saat ini kami anak-anakmu sekolah minggu GKJ Mojosongo mau memulai Tuhan sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan berkati setiap kami masing-masing dari guru-guru, anak sekolah minggu, maupun pendamping anak-anak sekolah minggu. Berkati Tuhan sekolah minggu kali ini Tuhan, kiranya selalu dalam tuntunan dan selalu dalam tangan kuat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, setelah kita meminta berkat dari Tuhan supaya sekolah minggu kita berjalan dengan baik, kita mau sama-sama memuji Tuhan nih. Kita mau sama-sama memuliakan nama Tuhan melalui pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yang semangat ya. Kita memuji nama Tuhan dengan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik masih semangat kan? Masih. Nah, Mbak Erika dengar suaranya nih dari rumah adik-adik satu-satu. Nah, kita mau sambung pujian kita kali ini. Kita mau pujikan di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Nah, nanti adik-adik boleh
duduk atau boleh pakai gerakan berdiri. Pokoknya yang semangat ya, karena kita mau memuliakan nama Tuhan lewat mulut kita, dan kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Oke? Yang keras ya adik-adik, kita mau pujikan Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Tadi kita memujikan nama Tuhan dengan pujian Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Nah, saat ini kita mau lanjut nih adik-adik. Kita mau sama-sama membuka Alkitab kita. Kita mau buka di kitab Matius 22 ayat 37 sampai 40. Nah, kita mau buka sama-sama ya, karena Mbak Erika adanya handphone. Mbak Erika membuka dari handphone. Yuk, Mbak Erika kasih waktu 1 menit untuk adik-adik membuka Alkitabnya. Di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang adik-adik belum bisa buka Alkitab, adik-adik boleh minta tolong sama orang tua, atau minta tolong kakak, atau minta tolong temennya untuk dibukain di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang udah ketemu boleh katakan amin. Amin. Mbak Rika dengar. Oke, Mbak Rika udah ketemu nih Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kalau udah ketemu, kita mau baca bersama-sama. Mbak Rika juga mau baca nih. Kita baca ya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Nah, di hukum kasih ini Tuhan sudah mensyaratkan, Tuhan sudah bilang sama kita nih, kita sebagai manusia, kita harus mengasihi siapa aja, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita sudah dikasihi Tuhan terlebih dahulu, jadi kita harus mengasihi Tuhan, bukan karena ingin masuk surga atau ingin apa, karena memang Tuhan sudah mengasihi diri kita. Kita sebagai anak Tuhan harus bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, selain mengasihi Tuhan, kita harus bisa mengasihi sesama. Sesama itu siapa sih? Sesama itu kita ini manusia, teman, ayah, ibu, adik, kakak. Itu adalah sesama kita. Jadi kita harus saling mengasihi dan menyayangi mereka. Oke? Aku yakin adik-adik dari Sion GKJ Mojosongo, Wonerjo, ataupun Samirukun bisa melakukannya dengan luar biasa. Sip, Mbak Erika pasti percaya. Nah, setelah kita sama-sama membaca hukum kasih, kita mau lanjut nih. Kita mau lanjut ke acara selanjutnya. Tapi sebelumnya kita mau pujikan satu pujian lagi. Kita mau pujikan Bapakku Datang Padamu. Bisa ya? Kalau belum bisa, kita mau belajar sama-sama. Supaya nanti kalau ada pujian Bapakku Datang Padamu, adik-adik pasti udah bisa menyanyikannya. Oke? Yuk, kita mau pujikan Bapakku datang padamu.
atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Halo, selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Wah, tidak terasa sudah datang di hari Minggu lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai tokoh Musa. Kira-kira adik-adik sudah pada tahu belum ya mengenai kisah Musa yang diutus oleh Tuhan? Yuk adik-adik, kita simak bersama-sama. Halo adik-adik, jadi minggu ini kita akan belajar mengenai tokoh Musa. Tokoh Musa sendiri kalau adik-adik tahu latar belakangnya adalah Musa ini bangsa Israel yang tumbuh, besar dan dewasa di istana Mesir. Kok bisa ya Mbak? Itulah pasti ada sebab dan alasannya mengapa Musa bisa di istana Mesir. Ternyata Tuhan memiliki maksud khusus mengapa Musa tumbuh dan besar dewasa di Mesir. Jadi Musa itu adalah bayi yang dibuang yang lalu diketemukan oleh putri Firaun Mesir. Hingga akhirnya putri Firaun Mesir tersebut memutuskan untuk merawat Musa. Pada saat itu karena Musa yang tumbuh dan dewasa di Mesir, akhirnya Musa melihat bagaimana menderitanya orang-orang Israel karena kerja paksa yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Pangeran Musa pun yang tidak terima melihat bangsa Israel yang sangat menderita, akhirnya memukul prajurit Mesir hingga terjatuh. Raja Firaun yang mengetahui hal tersebut langsung marah adik-adik dan memerintahkan untuk menangkap Musa. Dengan cepat dan sigap adik-adik, Pak Musa pun segera melarikan diri ke Midian. Nah, karena kabur, akhirnya Musa pun menghabiskan waktunya dengan mengembalakan kambing dan domba adik-adik seperti gambar pada berikut ini. Jadi di situ terlihat ya, Musa yang tadinya muda sekarang sudah tua, sudah berjenggot, sudah memiliki kumis. Pak Musa menghabiskan waktunya dengan mengembalakan kambing domba di Gunung Horeb. Nah, seperti yang ada di gambar ya adik-adik, siapa nih yang udah pernah ke pegunungan atau mungkin ke gunung, mendaki gunung mungkin. Nah, bisa diketahui ya adik-adik, kalau di pegunungan atau di gunung pasti banyak apa ya? Banyak tanaman, banyak pohon, banyak juga bukit-bukit, batu, hewan, dan juga mungkin ada sungai, banyak sekali. Jadi bisa dibayangkan ya suasana Pak Musa ketika hidup di bagian pegunungan ataupun Gunung Horeb seperti itu. Dan tiba-tiba adik-adik tampaklah malaikat Tuhan dalam nyala api dari semak duri. Wah, sudah di pegunungan yang mungkin pada saat itu lampunya belum ada, gelap gulita, tiba-tiba ada nyala api. Kira-kira gimana ya dari ekspresinya Pak Musa melihat tersebut? Yuk kita simak ceritanya. Pak Musa pun lantas tercengang melihat semak duri yang dipenuhi oleh nyala api, tapi anehnya semak duri itu tidak terbakar adik-adik. Di tengah Musa yang tercengang karena melihat semak duri tersebut adik-adik, Tuhan pun berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa pun bertanya adik-adik, siapakah nama Tuhan? Lalu firman Tuhan mengatakan, "Aku adalah Aku." Selain itu, Tuhan juga menunjukkan kekuasaannya nih adik-adik. Menunjukkan kuasaannya kepada Musa, sekaligus menunjukkan agar Musa bisa dipercaya oleh bangsa Israel ataupun bangsa Mesir. Tuhan pun memberikan mujizat kepada Musa, yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular nih adik-adik. Namun, Musa pun menyampaikan kepada Tuhan bahwa dirinya tidak pandai bicara sama sekali. Akhirnya lagi-lagi kebaikan Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa dirinya akan menyertai lidah Mak Musa.
sehingga Pak Musa nanti bisa mengetahui apa yang akan dikatakannya. Tuhan pun memerintahkan Musa untuk mengajak Pak Harun agar pergi bersamanya dalam menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Akhirnya Pak Harun dan Pak Musa berangkat pergi ke Mesir bersama-sama. Nah, dan untuk gambar yang terakhir ini adalah tokoh Musa yang berhasil membimbing bangsa Israel untuk bebas dari bangsa Mesir. Salah satunya dengan tongkatnya Musa berhasil membelah sungai adik-adik. Wah, hebat banget ya. Nah, dari tokoh Musa ini kita belajar ya adik-adik. Untuk yang pertama, kita mau percaya kepada seluruh rencana Tuhan. Dan juga kita mau lakukan untuk setiap perintah Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Kira-kira adik-adik udah siap apa belum nih? Wah, pastinya anak Tuhan sudah pasti siap dong ya adik-adik. Oke, jadi cerita dongeng Alkitabnya sampai sini dulu ya adik-adik. Yuk kita mau contoh tokoh Musa dan kita berikutnya mau persiapkan persembahan yang akan dipimpin oleh Kak Erika. Nah, gimana adik-adik tadi acara sebelumnya adik-adik kan udah ada dongeng nih. Nah, dongengnya pasti bagus ya dari pembawa dongengnya. Nah, dari dongeng tersebut adik-adik bisa mengambil pelajaran yang sangat penting supaya adik-adik bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Oke, nah saat ini kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan yang bisa adik-adik kumpulkan di celengan yang udah dibuat beberapa bulan yang lalu ya. Jadi nanti pas pas persembahan ini nanti uangnya bisa dimasukin ke dalam celengannya. Nanti bulan Desember atau kapan nanti akan ada pengumuman, celengannya akan diambil oleh kakak-kakak sekolah minggu. Nah, sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita mau sama-sama pujikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yang semangat ya. Mari bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. GBPRJ sekali lagi katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati. Katakan kasih. Kasih setia Tuhan. Sekali lagi kasih. Kasih setia Tuhan. Mari naikkan tangan untuk katakan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku. Kami katakan. Allah yang memberikan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Katakan Allah. Selamanya bertepuk tangan
tadi kita memberikan yang terbaik lewat persembahan, tiba saatnya untuk kita mengucap syukur pada Tuhan lewat doa syafaat. Nah, doa kali ini kita mau berdoa untuk bangsa negara, lalu untuk gereja, lalu untuk teman-teman, dan juga untuk untuk persembahan penutup. Nah, doa kali ini juga akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Untuk doa syafaat dan doa Bapa kami akan Mbak Erika pimpin. Yuk, kita mau berdoa ya. Jangan lupa lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan kasih setiamu untuk kami anak-anakmu sekolah minggu GKJ Mojosongo yang ada di rumah masing-masing, baik itu sekolah minggu GKJ Mojosongo Pusat, Wonerjo, dan Samirukun. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk negara kami tercinta yaitu Indonesia. Kiranya Tuhan berkati negara kami Tuhan supaya dapat hidup dengan damai, walaupun kami saat ini harus berdampingan dengan virus corona Tuhan, masih dalam masa pandemi Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa sedikit demi sedikit Tuhan kami bisa beraktivitas kembali normal Tuhan. Dan juga berkati mungkin beberapa daerah yang mengalami bencana alam, Tuhan berkati supaya pulihkan Tuhan setiap rakyat yang harus terdampak bencana alam, dan juga berkati supaya bantuan boleh cepat datang Tuhan. Dan berkati juga pemerintahan di negara Indonesia ini Tuhan, supaya dapat memimpin negara ini dengan baik, dengan bijaksana dan adil serta jujur. Dan Tuhan berkati Bapak Presiden supaya lebih bijaksana lagi Tuhan, menjadi pribadi yang dapat melindungi rakyat Indonesia ini Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami GKJ Mojosongo. Terima kasih karena Engkau telah tempatkan kami Tuhan di gereja GKJ Mojosongo Tuhan, menjadi jemaat yang melayani Engkau dengan baik Tuhan, jadi jemaat yang takut akan Tuhan. Dan berkati juga Tuhan setiap komisi yang ada di gereja kami Tuhan, komisi terutama komisi anak Tuhan. Sekiranya Tuhan komisi anak boleh berkembang lebih baik lagi, setiap anak yang ada di sekolah minggu GKJ Mojosongo boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Berkati supaya dapat melayani setiap anak sekolah minggu dengan baik. Dan juga Tuhan berkati Bapak Pendeta dan majelis serta setiap jemaat agar boleh berkehidupan lebih Engkau berkati lagi dalam kehidupannya, dan mampu memuliakan nama-Mu dari hari lepas hari. Dan Tuhan berkati juga untuk teman-teman kami yang pada hari ini tidak bisa bergabung. Kiranya Engkau berkati teman-teman kami yang mungkin sakit Tuhan, Engkau sembuhkan melalui bilur-bilur obat-Mu Tuhan, melalui dokter Tuhan ataupun perawatan dari keluarganya, supaya teman kami Tuhan boleh pulih dan bisa mengikuti sekolah minggu lagi Tuhan. Dan juga berkati teman-teman kami yang mungkin sedang berpergian Tuhan, kiranya Engkau berkati perjalanannya agar sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan juga berkati Tuhan teman-teman kami yang mungkin mulai undur Tuhan, kiranya Tuhan ketuk pintu hatinya supaya teman-teman kami mau ikut bergabung bersama kami di sekolah minggu setiap hari minggunya. Dan juga Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah memberikan banyak berkat untuk kami. Tadi Tuhan kami sudah memberikan sedikit dari apa yang Engkau sudah berikan Tuhan. Kiranya persembahan tersebut boleh memperluas kerajaan-Mu yang ada di bumi ini Tuhan. Dan terima kasih untuk semua berkat kasih setiamu Tuhan. Saat ini kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, saat ini kita mau sama-sama bangkit berdiri. Boleh berdiri kalau seumpama kameranya bisa kelihatan adik-adik berdiri, tapi Mbak Erika nggak bisa kameranya untuk kelihatan berdiri, jadi Mbak Erika duduk dulu. Kita mau sama-sama pengakuan iman rasuli ya. Yuk. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, saat ini sekolah minggunya sudah selesai. Pengumuman untuk minggu depan, adik-adik bisa ikut sekolah minggu depan. Semoga segera bisa sekolah minggu offline. Untuk info lebih lanjutnya akan diinfokan lewat WhatsApp grup ya. Tapi kalau seumpama belum bisa, nanti tetap akan di-share link untuk sekolah minggunya. Oke? Selamat beraktivitas kembali adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di sekolah minggu depan. Dadah.